Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin membara dan brutal. Amin. Dunia One Piece semakin panas sepanas motor baru tetangga. Kejadian besar sedang terjadi di mana-mana dan sudah terungkap sedikit demi sedikit. Mulai dari kekuatan sesungguhnya dari Mamang Kizaru hingga kekuatan si Abah Sartun mulai terungkap. Di chapter terbaru kita sedang diperlihatkan masa lalu dari Kuma atau lebih tepatnya kejadian besar di God Valley. God Valley juga sudah mulai terungkap yang dimana terjadi sebuah turnamen dari kaum naga langit dan memburu penghuni di pulau tersebut. Diketahui juga bahwa pulau God Valley tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia atau lebih tepatnya tidak memberikan apapun dan tidak berada di bawah aturan pemerintah dunia. Maka God Valley harus dilenyapkan dan diambil semua kekayaannya dari pulau tersebut. Selain God Valley juga kita diperlihatkan di kolom SBS bahwa seseorang yang sangat luar biasa kalem, luar biasa berkarisma tukang udut yaitu Mamang Ben Backman. Diketahui juga orang yang membuat Kid tidak bisa omeh alias kehilangan tangannya adalah Mamang Ben. Mamang Ben menembak tangan dari Kid hingga putus dan tidak bisa dikaput atau disambung lagi. Ini membuktikan bahwa serangan dari si Mamang Ben sangatlah luar biasa edan. Namun bukan masalah serangannya, tetapi Mamang Ben dapat memanfaatkan serangan klasiknya dengan senapan peluru yang dialapsi oleh anjing. Namun bukan masalah serangannya, tetapi Mamang Ben dapat memanfaatkan senapan klasik dengan peluru yang dilapisi oleh haki. Jika kita perhatikan, Kid sepanjang perjalanannya di Wano atau lebih tepatnya hingga melawan Big Mom, Kid hanya terkapar saja, tidak sampai separah ini. Namun ketika melawan Big Mom, Kid dibantu oleh Law. Seandainya Kid tidak dibantu oleh Law, maka sudah dipastikan 100% Kid akan bonyok dan ada kemungkinan bahwa Kid akan kood alias kojor alias matoi alias mati. Karena sejatinya kekuatan dari Big Mom pun tidak sembarangan. Gelarnya saja sudah cukup mewakilkan betapa kuatnya Big Mom. Atas hal tersebut atau kejadian dari Mamang Ben menembak Kid, kita bisa berpatokan bahwa kekuatan Ben sangatlah luar biasa edan. Ini juga dapat menjawab mengapa alasan sosok Kizaru angkat tangan kepada Ben. Rumor bahwa Ben sepertinya sudah terdengar ke beberapa sudut penjuru dunia, dan tidak mungkin juga bahwa informasi sebagus dan sehebat itu tidak masuk kepada angkatan laut. Otomatis kekuatan Ben diketahui oleh angkatan laut, terutama kepada Vice Admiral dan yang lainnya. Maka saya memiliki sebuah kesimpulan, ketika Mamang Ben menodong Kizaru dan kemudian Kizaru angkat tangan, maka Kizaru benar-benar berhati-hati dengan Mamang Ben. Sepertinya Mamang Ben adalah orang yang dapat menembak segala musuh, bahkan Logia sekalipun seperti kecepatan Kizaru. Memang kecepatan harus dikalahkan oleh haki pengamatan atau haki observasi tingkat lanjut. Jika kita melihat Mamang Ben menggunakan senapan sebagai senjata utamanya, maka kita juga bisa melihat bahwa kekuatan Yasuo pun tidak jauh dari Ben. Kedua orang ini menggunakan senjata yang berbeda tetapi memiliki tipe yang sama, tetapi berbeda dalam menggunakannya. Namun secara garis besar kedua orang ini harus menggunakan haki Kenbun. Di East Blue, Yasuo pernah berkata bahwa dia tidak pernah meleset sekalipun dari targetnya, bahkan dapat menembak antena semut dari jarak ratusan meter tanpa membunuh semut tersebut. Semakin jelas dan semakin kita ketahui bahwa bajak laut Akagami memanglah sangatlah luar biasa seimbang. Sang memiliki kru yang sangatlah luar biasa kuat di bidangnya masing-masing. Jika Mamang Ben dan Mamang Yasop sama halnya dalam menggunakan senjata jarak jauh, maka keunggulan Mamang Ben dibandingkan dengan Mamang Yasop adalah Mamang Ben juga ahli dalam serangan jarak dekat. Ini dibuktikan di Movie Red bahwa Mamang Ben dapat menahan serangan menggunakan haki buso. Bahkan Mamang Ben dapat menewak atau menangkap peluru dengan tangan kosong. Keunggulan dari bajak laut Akagami juga adalah mereka tidak memakan buah iblis. Jadi mau ribut dimanapun, di darat pun hayu, mau di laut pun juga hayu, sangatlah hayu. Tidak ada rasa takut, bahkan borgol batu laut pun tidak akan berguna sama sekali. Saya juga cukup yakin bahwa Ben memiliki haki raja atau Hosoku haki yang cukup berbahaya. Jika kecepatan Mamang Kizaru lebih cepat dari apapun, mengapa Mamang Ben berani yang hanya mengandalkan sebuah senapan klasik saja? Maka kita juga dapat memperhatikan bahwa Mamang Ben adalah orang yang sangat cerdas dalam sebuah pertarungan. Kekuatan bagaimanapun luar biasa, tetapi jika tidak diseimbangkan dengan skill atau teknik bertarung sama saja dengan wadul alias bohong. Selain Mamang Ben kuat, kita juga tahu ahli dalam strategi. Maka kesimpulannya orang ini sangatlah berbahaya. Selain dari kekuatannya dan skillnya, teknik pertarungannya pun harus diperhitungkan. Tidak mungkin orang berani mengandalkan senapan klasik saja tanpa buah iblis tetapi berani melawan seorang admiral. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini sangat menarik di kolom SBS kemarin si Mamang Ben ini tuh menembak tangan dari Sikitnya, diketahui gitu bahwa si Mamang Ben ini yang membuat Sikit nya potong gitu leungeunna gitu hiji gitu tuh nepi kata bisa ombeh gitu. Dan si Akagami juga saya sempat curiga waktu di chapter baru kemarin waktu di Elbap gitu, waktu pertama diketahui Sikit ini tuh datang ke Elbap diketahui gitu. Terus tuh ada yang bilang kau tahu dia marah terhadap siapa? Kau pikir siapa dia marah terhadap siapa gitu. Ada ucapan seperti itu, nggak tahu si Lakiro atau siapa ya, saya lupa gitu. Tapi sempat curiga juga sama si Ben gitu. Saya teh ngelihat si Ben teh ini teh santai tapi berbahaya gitu. Soalnya kan dikasih tahu juga kalau bajak laut Akagami ini teh krunya seimbang gitu. Jadi seimbang teh maksudnya teh ahli di bidang masing-masing gitu. Kalau misalkan sniper yang ahlinya teh benar-benar ahli gitu, si Yasop teh di sniper di bidangnya gitu. Nah itu yang cukup menarik tuh menurut saya mah antara si Yasop sama si Ben gitu. Si Yasop kan sama gitu, jarak jauh senjata utamanya adalah senapan gitu. Sedangkan si Ben Beckman juga senjata utamanya senapan gitu. Tapi di sisi lain yang lebih unggul dari si Yasop sama Ben ini teh adalah menurut saya pertarungan jarak dekatnya gitu. Sama si Haki Kenbunnya gitu. Oke lah kalau misalkan Haki Kenbun mah lebih kuat gitu, atau bukan lebih kuat lah, sama gitu, sama kuatnya gitu sama si Yasop itu seimbang. Tapi yang jadi masalah teh atau keunggulan dari si Mamang Ben Beckman ini tuh menurut saya mah adalah pertarungan dari jarak dekat gitu. Di Mupire juga kita tahu bahwa si Mamang Ben ini teh nahan peluru gitu cuman pakai tangan gitu, ditangkap gitu. Otomatis kan Haki pengamatan ditambah Haki buso dengan kecerdasannya kan seimbang gitu. Dan saya juga berpikir bahwa si Akagami ini teh sama si Ben teh 11-12 gitu. 11-nya si Ben dan 12-nya ada si Akagami gitu. Soal kekuatan oke lah si Akagami lebih unggul dan lebih kuat gitu. Tetapi kalau misalkan bertarung menggunakan skill atau kecerdasan, si Ben ini lebih diunggulkan gitu. Dari strategi atau pergerakan bajak laut Akagami teh sepertinya diberitahu teh sama si Mamang Ben ini gitu. Jadi bajak laut Akagami harus kemana teh yang ngasih arahnya teh menurut saya si Mamang Ben ini gitu. Bukan si Akagaminya, kita juga tahu atau bahwa si Akagami ini teh blenge gitulah loba heureuy gitu. Tapi memang gitu kuat gitu. Di Mupire juga kan nodong si Kizaru gitu dengan mudah gitu. Lompat dari jarak jauh dihabak gitu si Kizaru teh dengan mudah gitu. Otomatis kalau mode serius mah si Akagami juga sangatlah berbahaya gitu. Waktu di Mupire juga ada waktu kedatangan si Katakuri bilang ke si Akagami harus menggunakan Haki Kenbun, dan si Akagami juga bilang gitu bukan kau saja gitu yang pengguna Haki Kenbun gitu di sini gitu. Otomatis kan anjir, jadi si Katakuri teh mau pamer skill atau Haki Kenbunnya ke si Akagami, dan si Akagami aku tahu tapi bukan kau saja yang pengguna Haki Kenbun di tempat ini gitu dah. Menurut saya itu, dan menurut saya yang pengguna Haki Kenbun dari bajak laut Akagami otomatis si Akagaminya itu sendiri ya, disebutnya juga killer Haki, si Ben dan si Yasop. Kalau si Lucky Roma menurut saya mah lebih berfokus ke Haki buso gitu ya. Kalau Haki Raja mah nggak tahu sih, tapi ini teh si Lucky Roma teh waktu di East Blue teh yang nembak si anak buah si Higuma gitu kan cukup jauh jaraknya, dan tidak diketahui juga pergerakannya. Apakah si Lucky Roma ini teh bukan master ya, pengguna gear second atau Rokushiki gitu, kayak si Rob Lucy atau si Gap gitu. Rokushiki jadi kecepatan gitu mungkin gitu ya. Tapi kalau dilihat Mupire masih Lucky Roma jadi bola kayak gitulah. Ya cukup menarik pembahasan kali ini teh, ini sedikit ya tapi sangatlah luar biasa gitu informasinya teh. Dan si Kid juga sudah dibantai habis-habisan sama si Akagami, udah hancur lah cita-cita jadi bajak laut teh, udah hancur. Karunya asli aja si Kid baru datang ke Elbap mau dihajar pakai dempang, langsung dihajar sama si Akagami, terus dihajar sama si bajak laut, bukan bajak laut yang raksasa duan teh Brogy gitu kalau nggak salah, dihajar. Mantap lah, semakin seru One Piece dan semakin banyak yang membuat saya penasaran. Ya anggap aja ini mah hibur aja, jangan dibawa serius lah. Oh loba-loba teuing ngobrol teuing penjelasannya. Ya emang saya mah seperti ini gitu. Jadi ngobrol papanjangan tanpa skrip gitu. Yang pakai skrip mah cuman penjelasan ya garis besarnya aja gitu. Kalau ngobrol tanpa skrip mah pasti panjang gitu. Kalau misalkan saya ada salah atau apapun menurut kalian nggak sepemikiran sama kalian, tulis aja di kolom komentar. Saya mah tidak anti komentar gitu. Mau kalian hujat juga nggak apa-apa lah, saya mah udah dibully juga dari kecil, udah dibully lah. Jelema teu boga mah pasti dibully wae nya, jadi geus teu aneh lah. Ya udahlah, kalau kalian punya pendapat yang berbeda tulis di kolom komentar, dan buat yang mau request aja tulis juga di kolom komentar ya. Ya udahlah, salam sejahtera, air galon akan selalu ada. Goodbye, dadah.